Hai guys, kembali lagi di MR Channel. Kali ini MR Channel akan membahas sebuah film horor yang berjudul Jezabel 2014. Sebelumnya mohon maaf ya kalau agak aneh, soalnya ini pertama kali bikin YouTube. Jezabel bercerita tentang seseorang wanita yang kecelakaan lalu pindah ke rumah orang tuanya. Tapi ternyata banyak rahasia yang tersimpan di dalamnya. Daripada lama-lama, mari kita mulai. Di part pertama kita akan melihat seorang lelaki dan wanita yang bernama Mark dan Jessie. Mereka berdua adalah sepasang kekasih dan si Jessie diajak berpindah ke rumah Mark karena mereka sudah bertunangan. Di perjalanan dalam mobil ternyata ada sebuah truk dari jauh yang menabrak mobil mereka. Dan film pun dimulai. Dari kecelakaan itu menyebabkan pacarnya si Jessie, Mark, meninggal dunia serta bayi yang dikandungnya keguguran. Jessie mengalami patah tulang dan tulang rusuknya hancur. 2 bulan kemudian saat kondisi Jessie sudah membaik, Jessie disuruh susternya untuk seseorang ada yang menjemput dia, tetapi tidak ada karena ibunya meninggal karena kanker dan dia dibesarkan oleh bibinya dan bibinya sudah wafat. Tinggal ada ayahnya. Jessie pun menelpon ayahnya untuk menjemputnya dan ayahnya pun mau dan menjemput dia di rumah sakit. Setelah sampai di rumah, ayahnya pun menyuruh Jessie untuk tidur di kamar almarhumah ibunya. Malam pertama saat Jessie sudah tidur, Jessie mulai dihantui oleh seorang wanita berambut hitam duduk di kursi roda seperti Jessie juga. Jessie tidak mempedulikannya dan lanjut tidur. Keesokan harinya, Jessie pun belajar untuk berjalan, tetapi di bawah tempat tidurnya dia menemukan sebuah kotak yang bertulisan Jezabel. Karena penasaran, Jezabel pun membuka kotak tersebut dan menemukan 3 buah CD lama. Dan dia pun menonton isi CD tersebut. Isi CD tersebut terlihat ada seorang wanita yang pakai baju putih dan sambil bilang bahwa itu adalah ibunya Jezabel dan dia pun bermain kartu tarot untuk Jezabel. Tetapi dalam video itu kartu tarot yang ibunya mainkan selalu tentang kematian. Lalu ayahnya tiba-tiba mematikan TV dan marah pada Jezabel, menanyakan dari mana kamu mendapatkan CD ini. Dan Jezabel bilang dia menemukan itu dari bawah tempat tidur ibunya. Dan lalu ayahnya sangat marah, dia membanting CD tersebut dan menaruh Jezabel di kursi. Ayahnya pun mengambil kursi roda Jezabel dan membuangnya ke sungai. Malamnya kita akan dilihatkan Jezabel sedang tidur di tempat tidur rumah sakit. Lalu tangannya diikat oleh suster dan ada ibunya juga di sana. Lalu Jezabel didorong ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan seperti upacara vudu, dan ada seorang pria yang mukanya terbakar melihat tatapan Jezabelnya. Keesokan harinya Jezabel melihat sungai di depannya seperti ada cahaya-cahaya seperti itu, dan tidak mempedulikannya. Jezabel pun masuk dan melihat rekaman keduanya. Ternyata rekaman itu tentang ibunya Jezabel sama seperti rekaman pertama yang hanya membahas tentang kematian. Jadi tarotnya itu tuh kayak membahas tentang kematian aja. Ibunya juga bilang kalau dia belajar tarot dari seorang pendeta gereja yang bernama Moses. Setelah itu Pat berpindah saat Jezabel bangun karena mendengar suara ketokan. Ternyata itu adalah suster yang dikirim ke rumah sakit untuk mengurus Jezabel di rumah. Jessica itu namanya Jezabel ya. Jezabel pun mandi, dan tidak lama setelah Jezabel mandi semuanya menjadi hitam, menjadi gelap. Dan ternyata di dalam airnya ada rambut yang sangat lebat berwarna hitam ikut bersama berendam dengan Jezabel. Ternyata itu adalah hantu. Hantu itu coba memegang gelang yang ada di tangan Jezabel karena itu adalah pemberian dari ibunya Jezabel. Hantu itu langsung teriak. Jezabel pun langsung keluar dari kolam dengan merangkak-rangkak.
Ayahnya langsung bergegas untuk menolong Jezabel. Ayahnya marah kepada Jezabel karena masih menonton DVD itu, dan ayahnya memutuskan untuk mencari DVD itu dan membakarnya. Lalu Jezabel bertanya, "Kenapa? Itu adalah salah satu rekaman yang aku punya tentang ibuku." Dan ayahnya menjelaskan, tumor menjalar ke otaknya pas kandungannya umur 5 minggu, dan dia tidak mau kemo, dan dia bertahan untuk Jezabel anaknya. Ayahnya pun pergi ke halaman belakang untuk membakar kaset tersebut. Ayahnya memasukkan dalam tong sampah dan ayahnya mencari minyak ke dalam gudang. Setelah ketemu minyak, minyaknya pun itu ditaburkan ke dalam tong sampah yang berisi DVD-nya. Dan dia mencari korek ke dalam gudangnya lagi, dan naasnya malah gudang itu yang terbakar. Ayahnya meninggal di gudang tersebut. Jezabel tidak bisa apa-apa dan dia hanya bisa menangis melihatnya. Di pemakaman ayahnya, dia bertemu dengan mantan pacarnya sewaktu SMA, yaitu Preston. Mereka pun berbincang-bincang, tetapi Jesse melihat seorang yang ada di dalam mimpinya itu seperti orang terbakar lalu langsung pingsan. Keesokan harinya, saat Jesse sudah sadar, Preston pun mengajak Jesse untuk keluar makan. Mereka pun berbincang-bincang dan Preston mengasih tahu kalau dia sudah menikah. Jezabel pun meminta Preston untuk mengambil DVD yang hampir dibakar oleh ayahnya. Lalu, mereka menonton DVD itu bersama-sama. Preston pun melarang Jezabel untuk menonton DVD. Saat malam tiba, saat Jezabel sedang minum, Jezabel melihat DVD, masih ada satu DVD lagi yang belum dia tonton. Akhirnya pun, dia memutuskan untuk menonton DVD itu. Betapa kagetnya dia saat ibunya bilang bahwa Jezabel ternyata sudah mati. Dan ibunya tidak ngomong sekali, ibunya ngomong berkali-kali bahwa Jezabel sudah mati. Karena ketakutan, Jezabel pun memutuskan untuk menelpon Preston, dan betapa kagetnya ternyata yang ngangkat adalah istrinya Preston. Lalu Jezabel pun melihat api atau cahaya dari seberang sungai. Jezabel seperti didorong oleh seseorang menghadap sebuah kaca. Kaca itu pun langsung pecah dan di dalamnya ada satu DVD lama, tapi Jezabel tidak mau melihat DVD itu dan langsung membuang DVD tersebut. Keesokan harinya, Preston datang dan menanyakan kabar Jezabel hari ini. Lalu Jezabel mengajak Preston untuk ke seberang danau. Betapa alangkahnya kaget mereka menemukan batu nisan yang bernamakan Jezabel. Karena penasaran, Jezabel pun meminta Preston untuk menggali dalam batu nisan itu ada apanya. Ternyata mereka menemukan tengkorak bayi baru lahir di dalam sebuah peti. Mereka pun langsung melaporkan kejadian itu pada pihak polisi untuk segera diotopsi. Sheriff sih. Keesokan harinya, Jezabel dan Preston berbincang-bincang soal voodoo. Mungkin kalau di Indonesia namanya santet. Preston pun menjelaskan tentang detail bagaimana upacara voodoo dan untuk apa tujuan upacara voodoo tersebut. Tiba-tiba Jezabel mengingat Moses, entah dari mana, tapi dia mengingat nama itu sambil bilang bahwa ibunya dulu diajarkan tarot oleh Moses itu. Moses adalah kepala ketua gereja di suatu daerah mereka. Mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan gereja tersebut dan menanyakan pada Moses. Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang sudah terbakar, hangus seperti itu, dan ada foto pria dan anjing terbunuh sebagai persembahan. Dalam foto tersebut dituliskan bahwa nama dari pria tersebut yang ada di foto adalah Moses. Dari sini kita tahu bahwa Moses sudah meninggal. Lalu tiba-tiba datang segerombolan pria kulit hitam menanyakan mengapa mereka ada di sini. Preston pun langsung melindungi Jezabel. Preston pun dipukuli, tapi saat satu orang pria melihat gelang yang ada di tangan Jezabel, mereka pun membiarkan Jezabel dan Preston untuk pulang. Mereka berdua pun pulang ke rumah Jezabel, dan dalam mobil, Preston tidak mengizinkan untuk Jezabel pulang lagi ke rumah. Dan di sini Preston pun mengungkapkan hatinya bahwa dia emang masih suka sama Jezabel dari waktu masa SMA. Ibunya pun sangat menyukai Jezabel sampai-sampai foto saat mereka berdua masa SMA masih disimpan baik di meja ruang depannya Preston. Jezabel pun mengikuti kata Preston. Mereka akhirnya mengambil barang-barang milik Jezabel dari rumahnya.
Mereka berkemas untuk pindah ke rumahnya Present. Mereka siap-siap untuk berkemas. Akhirnya Jezabel pun digendong Present untuk naik ke dalam mobil. Tetapi alangkah kagetnya Present bahwa yang di dalam mobil itu bukanlah Jezabel, tetapi hantunya. Hantunya itu segera langsung mendorong Present ke tanah. Present pun pingsan. Jezabel langsung buru-buru memanggil sheriff. Dan di sini sheriff juga bilang bahwa bayi yang mereka temukan adalah bayi berkulit hitam, berarti kayak orang kulit hitam gitu. Akhirnya semua ini masuk akal. Jezabel pun mengira bahwa hantu itu meminta pertolongan dari dirinya. Saat Jezabel menanyakan, "Siapa kamu?" dan hantu itu menjawab, "Jezabel." Lalu telepon berdering. Ternyata itu telepon dari sheriffnya memberitahu bahwa pacarnya, Present, itu sudah kembali sadar dan Present meminta buru-buru untuk kembali ke rumah Jezabel. Dan juga sheriff itu mengatakan bahwa bayi yang ditemukan Jezabel itu tidak sama sekali cocok dengan DNA ayahnya Jezabel. TV pun menyala dan ada sebuah CD yang Jezabel kemarin temukan lalu buang. Jezabel pun memutuskan untuk menonton DVD tersebut. Terlihat ada sebuah anak bayi yang baru lahir dan ada ibunya juga. Di sini ibunya memberitahu bahwa Jezabel itu sudah mati. Lalu ibunya bilang bahwa ayahnya Jezabel adalah Moses, si kepala gereja itu. Lalu ibunya datang dari belakang, dan dari sini kita sudah mulai paham dan semuanya masuk akal. Jadi selama ini ibunya berselingkuh dengan Moses, si kepala gereja itu yang berkulit hitam, karena tidak memiliki anak oleh ayahnya yang mati terbunuh di gudang. Mereka bermain di belakang dan memiliki anak dari si Moses itu. Kemudianlah lahir Jezabel yang berkulit hitam. Jadi hantu yang selama ini menghantui Jezabel ini adalah Jezabel yang asli. Terus ayahnya ini ngebunuh Moses lalu membakar gubuknya. Ayahnya pun tidak terima dan Jezabel yang aslinya dibunuh oleh ayahnya dengan cara dipatahkan tulangnya dan dibuang ke sungai depan rumahnya. Lalu orang-orang suruhan dari Moses membawanya dan menguburkannya di samping lahan yang di seberang. Terus ayahnya mengadopsi seorang putri yaitu Jezabel yang sekarang untuk menutupi semua kejahatannya. Gadis kulit putih yang ada di video tadi. Terus ada Moses dan mereka pun menanyakan kenapa ngelakuin ini pada Jezabel dan mereka cuma bilang balas dendam. Jezabel yang sekarang didorong dengan kursi rodanya ke sungai yang ada di depan rumahnya. Pas saat Jezabel itu tenggelam, datang Jezabel yang asli, lalu mengambil gelang milik ibunya dan naik ke atasnya. Present pun datang dan langsung menyebur ke dalam kolam untuk menyelamatkan Jezabel. Dan Jezabel pun selamat dan Jezabel meminta Present untuk menggendongnya dan membawanya pulang ke rumah. Sheriff pun menanyakan pada Jezabel itu apakah baik-baik saja. Lalu Jezabel bilang, "Aku Jezabel." Film pun berakhir.